memporak-porandakan Onyx di hari pertama mereka bertanding. Atau bahkan Onyx Esports yang mengubur dalam-dalam impian Geekslide untuk mendapatkan kemenangan. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Semakin malam, semakin bersemangat. Ini dia menuju ke arah Lane of Doubt. Let's go untuk game yang menentukan hidup dan mati dari pemain-pemain Geek di sini. Padahal mereka udah unggul dari game pertama ya, udah terlihat benar-benar meyakinkan banget dengan dari segi draftnya. Namun ketika sedikit memainkan dengan draft yang dimiliki oleh Onyx, sekarang Onyx yang bahkan mereka lebih pede dari segi draft. Kita nggak ngelihat bahkan KJ jadi prioritas untuk dari kedua belah tim. Dan tapi Kairi, farmingnya Kairi itu cepat loh. Julian itu farmingnya cepat banget. Asalkan level 3 dulu tapi. Dan sekarang bakal lihat ada Aboy di depan sana bakal ditukul mundur oleh seorang Sans. Bakal coba dipaksa Kibo di garis depan. Tidak akan ada first blood terlebih dahulu. Dan Kadera lagi-lagi owning dari segi gold lane-nya. iya, sementara pergerakan dari Redrin, Jana QT ini bakal lebih berfokus, mungkin lebih agak sedikit terlambat karena lebih mengunggulkan untuk mendapatkan satu buah range terlebih dahulu di area atasnya. Sementara Baloy bakal coba untuk mengcover pergerakan dari Onyx yang sekarang udah mulai terlihat lebih aktif dari rotasi ke area bawahnya, dan cewek bakal mencari cara tarik ulur terlebih dahulu. Sementara pemain-pemain dari Onyx berusaha untuk melakukan rusuh ke area farmnya, dan kali ini mobilize dari seorang Matt kali ini bisa menjadi first blood kah? Terpaksa flicker digunakan sehingga pemain-pemain dari Onyx Esports tidak mampu untuk mendapatkan seorang Matt, dan dua pemain terkena terrified di area mid. Namun tidak akan terlalu overcommit juga dari kedua belah tim. Fun fact by Grab, dimana Kairi baru aja memainkan Julian sebanyak 4 game di season 10-nya dengan win rate 50%. Tapi sekarang udah beda cerita karena kemarin Julian sudah mendapatkan buff yang kita tahu ini menambah damage juga dari seorang Julian. Di mana dengan adanya enhance basic attack ini magic powernya dinaikkan dari 100% menjadi 120%. Dan bahkan magic powernya juga dinaikkan dari 15% untuk skill 2-nya, tapi terkena stun dan bahkan tertutup dengan barrier. Jana QT tumbang di tangan pemain Onyx tapi masih mau melanjutkan. Kairi kali ini akan menjadi korban. Pertukaran 1 untuk 1, Kiboy masih bisa mundur. Ada satu buah split dari seorang Boots kali ini mencoba untuk memeluk ke arah seorang Baloyski, namun ternyata Matt mencoba untuk memberikan cover yang sangat amat baik. Terkena stun dari seorang Boots, namun tidak akan ada yang tumbang selain dari kedua gold laner dari kedua belah tim. Dan bahkan turtle-nya direset begitu saja Kadera. Oke. Dan bahkan kalau bisa kita lihat di mana Kadera masih coba untuk mendapatkan satu buah clear minionnya. Dan bahkan Kari agak sedikit terlambat. Harusnya dari segi gerobak, Kari ketinggalan satu gerobak. Jana Kitty terlebih dahulu berada di posisi dalam turtle yang maksimal. Dan bahkan Matt di sana akan menjaga pergerakan dari seorang Jana dari pergerakan Onyx Esports. Turtle yang pertama diamankan Geekslide tanpa adanya kontes sama sekali karena adanya teamfight sebelum itu, Momo-chan. Yep, tapi kali ini dengan di game ketiganya bisa dibilang cukup pasif dari kedua belah tim. Dan bahkan dengan trade yang terjadi itu terjadi tadi dari area turtle-nya. Dan kali ini Jana QT hanya memberikan sedikit poke damage ke arah seorang Kairi dan juga Sans. Dan masih bisa di cover dengan sangat amat baik dari seorang Kiboy-nya. Ngelihat dengan pergerakan satu buah turtle yang tadi diamankan oleh pemain-pemain dari Geekslide. Ini ngebuat Onyx sebenarnya memang di awal belum terlalu jauh. Nanti mungkin akan terlihat di turtle kedua dan turtle ketiganya. Tapi Sans, dia udah dapetin satu buah Enchanted Talisman untuk menambah cooldown reduction dari seorang Valentina. Baloy. What are you doing? Mencoba peruntungan di sana tapi nampaknya terlalu jauh. Tapi Momo-chan yang harus diingat, Fredrin ini bisa di solo pick off sama Kairi dengan enhance sight-nya. Ingat, itu berbahaya banget loh. Itu bisa instan, bahkan setebal itu Jana Kitty, Baloy sekalipun bisa instan pick off. Jadi kalau misalnya dari segi power team fight, tim dari Onyx Esports, mereka memiliki power yang sangat besar untuk bisa melumat semua roamer ataupun dari hero-hero yang tebal dari tim Geekslide. Ya, apalagi posisi knock up sekarang kan udah memberikan stun singkat ya. Airborne ya? Airborne, iya, dari airborne knock up-nya. Tapi kalau kita ngeliat dari posisi emblem, di sini sebenarnya hanya perbedaan dengan adanya Magic Worship di tangan Aboy dan juga satu buah Mystery Shop yang akan menambah lebih cepat tentunya untuk item yang akan dimiliki oleh seorang Sans. Tapi untuk penetration masih dipegang oleh kedua mid laner. Oke, lihat di arah bottom, Lelia dengan enhance sight yang dimiliki dan bahkan mid. Mencoba untuk bertanding garis depan dan berhasil selamat.
Belum bisa dilumat begitu saja permainan dari seorang Boots. Sudah berhasil mendapatkan yang sangat tepat. Cuma Keyboy. Hai, Keyboy berhasil mencolok dengan power of nature-nya. Sangat baik. Dan bahkan ini memberikan sedikit space untuk para pemain dari tim Onyx Esports bisa mengadu Retribution di sisi turtle-nya. Tapi sebelum itu kita lihat para pemain dari tim Geeks mencoba untuk melakukan team fight dan pakai one shot dari seorang Keyboy berhasil menyelamatkan pergerakan dari Onyx dengan satu buah knock-up airborne membuat Onyx Esports meretribution dengan luar biasa. Iya, dengan turtle yang berhasil diamankan oleh Onyx objektif. Tapi Kairi, chain-nya connect lagi, Ji. Tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Baloski one last hit. Bahkan coba dipaksa dengan flicker tapi ternyata nampaknya gagal. Invasi yang dilakukan dan bahkan mid mencoba untuk memporak-porandakan sisi belakang Onyx Esports mencari satu poin. Mencoba memaksakan Baloski. Ingat, nafsu membunuhmu. Lihat Baloski bertahan dan bahkan Sans yang ditumbangkan. Tipis tadi ya. Kalau kita ngelihat sisa HP dari seorang Baloski, tapi untuk talent prediction 4 suara untuk Geekslate, sementara aku dan KB lebih prefer dengan draft yang dibawakan oleh Onyx dengan ada Julian di sini. Oke, Boots one last hit, masih ada split kali ini. Belum mendapatkan siapapun tapi di arah top lane-nya Kadera berhasil melakukan dominasi penuh. Walaupun dengan ketertinggalan segi gold overall dari tim Geekslate, tapi Kadera ini tidak terlalu tertinggal sih menurut aku. Dia bahkan secara pede untuk memenangkan laningnya sendiri tanpa ada bantuan dari seorang Baloski. Dan masih bisa dibilang ya 11-12 sih dari kedua gold lane-nya ya. Dan posisi pertukaran dari turtle objektifnya pun masih sama dari kedua belah tim. Cuma yang membedakan memang Kadera di sini masih bisa untuk memberikan piercing damage-nya ini ke arah seorang cewek. Oke, langsung ada Arma Vendor dikeluarkan. Ada Vendor Strike menuju ke arah seorang Sans. Mengcover dengan sangat baik Keyboy. Masih selamat, tapi bukan itu masalah utamanya. Lihat enhance sight yang dikeluarkan Jana Kitty oleh transfer Kairi. Karena enhance sword, Kairi dilumpat dengan sangat instan. Karena tidak ada lagi enhance sword, tidak bisa menghindari damage yang diberikan oleh Geekslate. Yang tandanya invasi akan terus coba dilakukan sampai turtle harusnya di tangan dari tim Geekslate. Momo-chan. Oke, sementara dengan adanya Kairi yang terculik tadi di area mid-nya, memang nggak memiliki enhance chain, udah nggak bisa melakukan combo. Sebagaimana mestinya Julian bisa untuk menghentikan satu pergerakan dari Geek, namun kali ini malah ditabrak balik sama Keyboy. Wallchest terlalu terburu-buru, Retribution di tangan dari Jana Kitty, mencoba untuk mundur ke arah belakang Aboy, mencoba untuk menggocek dengan burungnya. Tapi kali ini para pemain dari tim Geekslate mereka memilih untuk disengage dan mencoba untuk kabur dari pergerakan Keyboy. Ini Keyboy adalah salah satu roamer yang berbahaya. Kenapa? Lihat, dia benar-benar nemenin gold lane-nya dari Geekslate farming loh. Ditemenin sama seorang Keyboy. Si Kaderanya. Sampai Kaderanya harus berpindah posisi dengan keuntungan yang sudah dia dapatkan. Dan Matt tinggal mempertahankannya saja Momo-chan. Iya, dan sekarang tentunya pergerakan dari Keyboy kali ini yang masih ngezoning pemain-pemain dari Geekslate sehingga agak sedikit sulit sebenarnya dari Geekslate untuk mendapatkan informasi karena posisi dari bus yang selalu dihadapi dan diisi oleh seorang Keyboy. Keyboy-nya jadi benar-benar kayak udah, Oke, from Prime Fighters di garis depan. Keyboy flicker bangga harus digunakan. Para pemain dari tim Geekslate mereka tidak akan mengendorkan permainan Jana Kitty. Berhasil menginvasi Orange Puff yang dimiliki dari tim Onyx Esports. Dan bukan hanya itu aja. Dari Kadera fokus menuju ke arah best turret. Mid lane turretnya. Kairi dapetin satu buah retribusi dengan sangat baik. Permainan Geekslate dengan 1.900 gold. Mereka disiplin. Dan satu hal yang mereka tekankan adalah gimana caranya menjaga pergerakan Kadera dan tidak ada yang melakukan cutting ataupun ganking terhadap Kadera. Sungainya dijaga, bus depannya dijaga. Bahkan bukan hanya seorang Baloski, ada Jana juga di sana yang menutup rotasi. Ini bisa dinamakan deny rotasi yang dilakukan oleh Geekslate. Ini bagus banget. Oke, kali ini terperangkap Fear of Misery. Nampaknya Boots harus lebih respect lagi. Bahkan ada Aboy di garis depan sana. Satu turret yang diamankan oleh seorang Kari dari cewek ini setidaknya membuat hadiah untuk tim Onyx Esports atas kekalahan team fight yang dia miliki. Itu baru jadi di Demon Hunter Sword-nya dan dia belum pakai Inspire loh dari Kadera. Tapi udah memiliki attack speed yang tingginya. Oke, ada Pei di garis depan. Flicker digunakan untuk mundur for defensive. Apakah waktu ini mampu dimanfaatkan oleh para pemain dari tim Onyx Esports untuk tercuri? Dan tampaknya tercuri Lord yang pertama. Mencoba dibalikan kembali keadaannya Kairi. Berhasil mendapatkan satu buah powerful buff yang dimiliki dari seorang Jana Kitty.
Untungnya Jana Kitty tidak terlalu depending dengan adanya satu buah purple bomb, Momocha. Iya. Karena dengan ngebawa Fredrin di sini ya, asal item defensif dari Jana Kitty ini cukup untuk menahan semua dealing damage dari tim Onyx Esports. Memang sebenarnya purple-nya masih bisa untuk dicuri juga sama Onyx. Dan Jana nggak terlalu berfokus dan terlalu berpegang lah. Tapi enhance chain-nya nggak connect. Alright. Hennes Chain yang nampaknya kali ini belum berhasil mendapatkan satu pick off. Dan bahkan kalau mau nge-pick off menurut aku, Enhance Sight sih paling sakit. Lihat Brave Fighters dikeluarkan. Keyboy mau gak mau mengeluarkan satu wall charge for defensive. Tapi di arah top lane sana para pemain dari tim Geekslate. Mereka fokus ke arah best turret. Bahkan Boots mau gak mau harus mengeluarkan satu bomb flickernya. Mundur ke arah belakang, Kadera tidak kenal mundur. Memaksa ke arah seorang Keyboy. Wah, sakit banget. One last hit. Dan bahkan Keyboy still survive di arah base. Dan tim Onyx Esports. Dan gak ada yang bisa nangkep ke arah seorang Kadera. Lihat garda depannya ada Jana Cutie, ada Baloyski. Lihat dari seorang Kadera benar-benar di cover. Ditempel oleh seorang Mat dan juga Aboy. Jadi ini bakal sulit banget sebenarnya untuk ngincar langsung ke arah Kadera. Alright. Di arah bottom lane. Masih coba dipaksa. Dan bahkan Kadera tidak boleh terlalu offside. Ingat Keyboy di sini. Keyboy satu kali wall charge ke arah Kadera. Kadera bisa selesai dengan cukup instan. Mencoba untuk membuka vision, para pemain dari tim Geekslate mereka melakukan rotasi di arah bottom lane. Mencoba untuk fokus, ada satu Vendor Stack for defensive. Keyboy menjadi pilihan utama. Keyboy wall charge dan di take down. Bahkan di sana ada pergerakan dari seorang Glue yang bisa dihilangkan dengan instan. Kairi gak bisa menukarnya dengan apapun. Suster berangkat dan Matt versus everybody. Mereka pun bahkan harus digunakan. Setidaknya Matt udah berusaha untuk mencoba mendapatkan carry dari cewek. Tapi nampaknya masih belum unggul. Tapi best turret di arah bottom lane. Pasti dengan sangat cepat akan coba diselesaikan begitu saja. Kadera menuju ke arah belakang. Ingat damage harus di respect. Damage yang diberikan Kadera dengan Haskell yang dia miliki terlalu cepat. Instan balik kembali darahnya. Ini udah terlalu strong banget dari Kadera sih. Dan bahkan bisa dibilang dengan 6.000 gold. Perbedaan dipegang sama Geekslate memang gak terlalu banyak teamfight yang terjadi. Hanya skirmish aja dan bahkan dari pemain-pemain Onyx yang mereka mulai terabsen satu persatu ketika garda depannya udah dirontokin sama damage yang dimiliki Kadera. Ini Onyx udah mulai gak punya satu hero yang bisa nahan damage yang begitu perih dari seorang Kadera. Alright. Ini menjadi pertarungan yang cukup sengit. Onyx Esports masih memiliki kesempatan dan bahkan Boots ini agak sedikit bingung. Dia menuju ke arah backline. Dan Onyx, dia mau ke Moskov. Onyx gak punya satu hero yang bisa langsung instan ke backline, Ji. Iya, mau gak mau cuma Boots atau Keyboy flicker with wild charge. Iya. Cuma riskan sekali. High turn balik lagi Momo-chan. Mungkin itu ada sedikit pertimbangan. Kecuali kayak ada surprise ya dari Onyx ya. Dan Kairi harus flank sih. berharapnya dapatnya Kadera. Ya, Kairi mau nggak mau harus nge-flank sih. Karena kalau misalnya Kairi terdeteksi atau enggak setidaknya Kairi still Lord dengan enhanced sword yang dia miliki atau di sana bahkan dari Boots yang harus hilang dan pasti bisa diselamatkan. Cewek is coming! Berhasil mendapatkan satu more point kill. Medgar depan, Cewek masih bertahan. Instant pick up dengan adanya satu more prefect membuat para pemain dari tim Geekslate. Mereka mencoba untuk mundur tapi Jana Kitty terperangkap. Boots save the day. Dan bahkan lihat mereka dibalikan kembali keadaan dengan satu more enhanced chance. Boy, hampir hilang. Wings by Wings, very save the day. Tapi ini lihat, dari tim Geekslate, mereka benar-benar porak-poranda mundur. Matt mencoba versus everybody. Kairi di take down. Matt, oh my god. Dapat dua dong. Debutnya bersama dengan Geekslate berhasil memporak-porandakan permainan Onyx Esports. Dan lihat, tas. Masih diberikan kesempatan untuk hidupkan tapi ternyata Spear of Destruction. Kadera nggak bisa untuk menumbangkan Sans ternyata, Ji. Wow, Matt. Lihat debutnya di Geekslate. Dan ini menunjukkan habitat aslinya dari seorang Matt adalah berada di XP lane dengan kebarbaran yang dia miliki. Lihat Keyboy mencoba untuk peruntungan dengan adanya wall charge with flicker. Israel apakah mampu? Tapi ini dia, Kadera berhasil mendapatkan Lordnya. Walaupun Jana Kitty sedikit Indomaret dari retributionnya. Sponsor, boleh dong sekarang, udah boleh dong. Udah Indomaret udah sponsor dong. Tenang. Udah aman ya. Gak mungkin keceplosan, santai. Oke, dan dengan udah sponsor. adanya Lord yang berhasil diamankan oleh Geekslate kali ini. Onyxnya harus mukul mundur lagi dengan item yang udah jadi sebenarnya di menit ke-15 kali ini. Ini
Mungkin Onyx kalau mereka mau dapetin momentum kayak tadi itu menurut aku harus kayak ngorbanin satu gak sih Ji? Ngorbanin satu ceweknya biar bisa flicker maju ngincernya lagi ke arah Kadera tapi terlalu beresiko seperti yang kita udah bahas. Mereka gak punya yang bisa instan langsung ke arah Kaderanya. Kalau mau ini adalah Kairi sama Keyboy. Jangan cewek sama Keyboy. Kairi sama Keyboy. Kenapa? Karena Kairi nanti akan instant pick off. Nah ini enhance sight itu sakit banget soalnya Momochan. Dan kalau ada enhance sight ditambah dengan chainnya itu immobilize. Jadi itu bisa sangat memberikan pressure pada para pemain dari Geekslate. Dan bahkan di sisi depan para pemain dari Chain Geekslate mencoba all in di depan sana. Kadera memberikan sedikit informasi adanya Keyboy dan bahkan tidak terperangkap. Ada Suns mengcopy I am you. Dengan Feather Estate yang dia miliki dan bahkan Baloyski masih bisa selamat untuk mundur. Gila. Damage burst yang diberikan oleh seorang cewek benar-benar harus dipikirkan 30 kali lipat lagi. Sebelum dia maju lebih dalam. Banyak tuh 30 kali lipat. Ya masalahnya damage-nya seperti itu, lihat. Iya memang mungkin mereka dari Onyx ya, mereka punya Kari, tank killer posisi yang dimana ini depannya dari Geek sebenarnya bisa dirontokin. Ada Baloyski, ada Janna. Tapi yang mereka harus perhatikan adalah mereka belum nyari Kaderanya nih. Wah, Chassis keluarkan. All in terhadap Janna Kitty, apakah semua jawaban? Dan ternyata all in yang sangat baik. Cewek ditumbangkan di depan sana. Aboy free hit, double kill from cewek. Oh no. Para pemain dari tim Geekslate, mereka terporak-porandakan dan bahkan enhance sword membuat Baloyski kehilangan immortality. Man versus everybody. Can you do it? Dan bahkan Alboster wipe out untuk Geekslate. Dan bahkan kali ini dengan satu buah barir yang bagus juga dari Keyboy ini menahan. Dan kali ini Matt. Oh my God. What? Oh, ini dia akhir dari Geekslate yang nampaknya mereka belum mampu mematahkan dominasi sang Raja Langit. Berhasil mendapatkan kemenangan dengan epic comeback.